Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar analisis kompleksitas algoritma kami yang berjudul Analisa Perbandingan Algoritma Palindrom yang berbentuk iteratif dan rekursif. Sebelumnya kami dari kelompok 16, ada kawan saya bernama Brian Dimas Purwanto dan saya sendiri Muhammad Zikri Syahbani. Pertama-tama ada pendahuluan yang di dalamnya termasuk ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang akan dijelaskan oleh Brian. Ya, Brian, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudara Zikri. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu manakan bentuk algoritma yang lebih efisien atau mangkus. Yang kedua, bagaimana kompleksitas waktu dari kedua bentuk algoritmanya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana order of growth yang didapat. Ya, tujuan kita membuat algoritma ini yaitu untuk mengetahui bentuk algoritma manakah yang lebih efisien atau mangkus antara algoritma palindrom berbentuk iteratif dan algoritma palindrom yang berbentuk rekursif. Yang kedua, yaitu mengetahui dan dapat melakukan perhitungan terhadap kompleksitas waktu untuk kedua algoritma yang diujikan. Dan yang ketiga, yaitu mendapat order of growth yang sesuai dengan hasil perhitungan kompleksitas waktu algoritma yang telah diujikan. Ya, manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas ini yaitu kami dapat melakukan pembuktian kepada algoritma yang kami gunakan. Karena bisa saja algoritma tersebut dapat mengeluarkan hasil yang sesuai, tapi penulisannya tidak sesuai dengan penulisan algoritma. Serta kami juga dapat melakukan perhitungan terhadap kompleksitas waktu pada algoritma agar kami mengetahui apakah algoritma yang kami gunakan ini sudah efisien atau belum cukup efisien. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada kebenaran algoritma iteratif. Nah, jadi ini algoritma yang kami dapat. Yang pertama itu untuk perulangannya itu ada for menggunakan for yang mana itu for p in range panjang kata, di mana panjang katanya itu adalah len dari kata atau panjang kata itu ya. Jadi itu akan terus berulang selama p-nya itu berada atau belum sama atau belum mencapai panjang yang belum mencapai panjang yang sama dengan panjang kata. Nah, lalu di sini operasinya tuh ada penggabungan ya. Nah, kata dibalik itu plus sama dengan kata kata indeks panjang kata array min p, di mana panjang kata array-nya itu adalah panjang kata min 1. Lalu dikurangi dengan p, dan ya dikurangi dengan p untuk awalnya agar dia membacanya dari belakang. Selanjutnya ada kebenaran yang akan pembuktian kebenaran akan dijelaskan oleh Brian. Ya, Brian, Ya, silahkan. ya untuk langkah pertama untuk pembuktian dari algoritma iteratif yang sudah diterangkan oleh Zikri tadi, yaitu ada langkah pertamanya, yaitu dimulai dari J0 ya, di mana J0 memiliki P0 sama dengan 0. Jadi untuk kata dibaliknya masih diperoleh string kosong, karena P0-nya masih sama dengan 0. Untuk J1, di mana P1 sama dengan P0 yang barusan, ditambah 1 sama dengan 1. Ya, untuk kata dibaliknya, kata dibalik 1 sama dengan kata dibalik 0, yaitu yang belum terassign tadi, ditambah plus kata di array panjang kata array minus P1. Ya, untuk yang P2,
memiliki kesamaan dengan P1, akan tetapi kata dibaliknya yang untuk kata dibalik 2 sama dengan kata dibalik 1 ditambah kata array panjang kata array minus P2 ya. Jadi diperoleh J plus 1 di mana P J plus 1 sama dengan PJ plus 1, yaitu kata dibalik J plus 1 sama dengan kata dibalik J plus kata di array panjang kata array min PJ. Ya, untuk langkah yang kedua, yaitu langkah loop invariant, di mana P subsequent-nya sama dengan P subsequent itu sendiri, yaitu P0 sama dengan 0, di mana kata dibalik 1 sama dengan kata dibalik 0 plus kata di array panjang kata array P min P1. Dan P1 juga sama, yaitu kata dibalik J sama dengan kata dibalik J min 1 plus kata di array panjang kata array min PJ. Ya, untuk langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga ini kita memiliki basis J itu sama dengan 0 dan P0 sama dengan 0 juga. Ya, dan kata dibalik masih berisi string kosong. Untuk hipotesanya yaitu asumsi J lebih besar sama dengan 1 dan PJ, P subsequent J sama dengan J. Oke. Kata dibalik J sama dengan kata dibalik subsequent J min 1 plus kata di array panjang kata array min PJ. Ya, kita memiliki RTP untuk J plus 1, yaitu P subsequent PJ plus 1 sama dengan P subsequent J plus 1 sama dengan J plus 1 karena P-nya sudah diasumsikan sebagai J. Maaf, PJ maksud saya sudah diasumsikan sebagai J. Jadi P subsequent J plus 1 sama dengan J plus 1. Dan selanjutnya, kata dibalik J plus 1 sama dengan kata dibalik J plus kata di array panjang kata array min PJ. Sama dengan kata dibalik J min 1 ditambah kata di array panjang kata array min PJ juga. Plus kata di array panjang kata array min J. Oke, untuk kompleksitas waktu selanjutnya, kita memiliki input size, yaitu kata, basic operation penggabungan, jumlahnya 1. Dan notasi asintotiknya, yaitu Tn, di mana Tn sama dengan sigma n-1 dari P0, 1. Sama dengan n-1 min 0 plus 1 sama dengan n-2 plus 1 sama dengan n. Jadi order of growth-nya yaitu T, N, di mana N sama dengan big O dari N itu sendiri. Ya, untuk yang selanjutnya ada kebenaran algoritma rekursif yang akan dijelaskan oleh Zikri. Nah ya, soalnya adalah algoritma rekursif. Yang kami dua itu ada dua fungsi. Yang pertama ada palrect gitu ya. Yang kedua itu palindrom. Nah, yang palrect ini itu untuk ngecek apakah dia tuh sebuah kata atau bukan. Nah, kalau dia sebuah kata, berarti nanti dia masuk ke yang palindrom itu. Nah, selanjutnya langsung ke yang kebenarannya. Yang pertama tuh basisnya tuh n sama dengan 0 karena dia tuh akan langsung berhenti jika si n sama dengan 0. Lalu hipotesa itu yang pertama ada asumsi untuk n itu is palrect st 0 n 1. Terus untuk RTP yang n plus 1 itu dia tuh memanggil fungsi ispalrect itu ispalrect st, 0, n plus 1 karena n-nya n plus 1. Lalu dia akan menjadi ispalrect st min 0
st, 0, n-1 karena n-nya tuh karena n tadi itu jadi n plus 1 ditambah 1 jadi is power st 0 min n. Lalu untuk kompleksitas waktunya yang pertama itu ada input size. Nah, input size itu adalah n, lalu basic operation-nya adalah return. Nah, lalu relasi rekuren. Jadi relasi rekuren itu akan n akan bernilai 0 jika n sama dengan 0, lalu akan bernilai 1 plus t n min 1 untuk n lebih besar dari 0. Lalu ini menggunakan substitusi, di mana yang pertama itu ada 1 min t n min 1, dia akan disubstitusi untuk tn min 1 itu menjadi 1 plus tn min 2, lalu dimasukkan ke fungsinya menjadi 1 plus, nah yang tn min 1 sebelumnya itu diganti menjadi 1 plus tn min 2, lalu dibuka kurungnya menjadi 2 plus tn min 2, itu akan seterusnya sampai bawah. Lalu untuk kompleksitasnya itu didapat tn sama dengan i plus tn min i gitu. Nah, i sama n-nya itu sama untuk mendekati basisnya, di mana tn 0 tuh seberangan 0. Maka didapat i-nya itu akan sama dengan n dan n-nya akan jadi seberangan 1. Jadi i-nya itu diganti dengan n sehingga tn itu sama dengan n plus tn min n min n sehingga menjadi n plus t0. Nah, t0 itu kan karena t0 itu di basis adalah 0. Jadi karena n ditambah t0 itu t0-nya 0, dia sama dengan n ditambah 0. Nah, jadi sama dengan n. Makanya dapat order of growth-nya itu tn order of growth itu sama dengan n big O n. Nah, ya selanjutnya kesimpulan, silahkan Brian. Ya, jadi kesimpulan yang kami dapat berdasarkan analisa yang sudah kami lakukan, yaitu adalah bahwa algoritma yang kami dapatkan ini memiliki order of growth yang sama. Kini Tn sama dengan N big On, di mana menurut kedua bentuk perulangan kedua algoritma palindrom ini memiliki efisiensi yang sama. Ya, lanjut kepada Zikri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.